Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Misbah Surur dengan awalan NIM 22 dan akhiran NIM 13. Di sini saya membuat video tentang uji konektivitas ping dan traceroute, tugas Jarkom 1, tugas praktikum jaringan komputer 1, modul 7. Di sini dalam modul 7 mengikuti instruksi yang sudah diberikan Kakak Asprak, yaitu di sini ada satu PC, satu switch dan dua router dan satu server. Untuk PC di sini satu PC, terus satu switch. Di sini saya menggunakan 2960 dan dua router menggunakan 4331 dan 4331 juga, dan satu server. Nah, untuk PCA dihubungkan ke switch menggunakan konsol Strike. Menggunakan kabel Strike F0 fast Ethernet 06. Dan si switch dihubungkan ke R1 menggunakan koneksi Strike juga dari 5 ke gigabit 001, dan antara dua router menggunakan Strike juga dari G000 ke G000 antara router dan router. Nah, antara router dan server dari G0001 ke fast Ethernet 0. Nah, untuk tabel pengamatannya di sini si R1 dan PCA. Di PCA kita atur terlebih dahulu IP konfigurasinya. IP-nya 192.168.1.1.10/24, artinya subnet masknya 255.255.255.0. Prefix 24 ya 255.255.0. Dan default gateway-nya 192.168.1.1, dan IPv6 address-nya 2001 DB8 ACAD 110/64. Nah, default gateway-nya FE 80.21. Nah, sudah. Sekarang ke switch 1. Nah, sekarang ke switch 1. Namanya belum diubah, guys. PCA S1 R1 ISP dan eksternal. Untuk di eksternalnya
bisa dimasukkan IPv4 nya 192.165.200.226. Prefix 27 yaitu 255, 255, 255, 224. Untuk default gateway-nya 209.165.200.225. Nah, di IPv6-nya 2001 DB8 ACAD 206. DB8 besar semua. ACAD 200 226 ini 64. Untuk default gateway-nya FE 80 225. Nah, setelah selesai kita ke switch 1. Di mana instruksi dari switch 1 enable conft hostname S1 and show SDM prefer. Conft SDM prefer dual IPv4 and IPv6 default. Change to the SDM running and reload. Yes. Oke. Nah, press return to get started. Enable show SDM prefer. Nah, sebelumnya di sini ini IPv6-nya 0. Nah, selanjutnya di sini ada itu kayaknya. Membangun dan mengkonfigurasi jaringan, konfigurasi awal untuk router R1. Selanjutnya kita lewati, kita ke R1. Nah, router enable conft. Kita ke sini, kita copy semua sampai sini terlebih dahulu. Oke. Salah bang. Paste. Nah, setelah itu di interface G0001 Ctrl C, paste. Nah, sudah selesai semua. Dan sekarang konfigurasi awal untuk router ISP.
Nah, di ISP ke sini terlebih dahulu untuk gen 000-nya, dan selanjutnya ke sini. Paste. Nah, setelah sudah, kita ke switch 1. Switch 1, hostname S1, no IP, domain lookup. Nah, di sini paste dan translating n. Ctrl Shift 6. Enable. Ctrl C. Paste. Aduh. Enable. Conf T, bang. Lupa, bang. Ctrl C. Paste. Nah, berhasil. Nah, setelah itu langkah 5. Konfigurasikan tabel IP host pada router R1. Tabel host IP memungkinkan Anda menggunakan hostname untuk terkoneksi ke suatu perangkat remote dari IP address-nya. Nah, tabel host menyediakan resolusi nama bagi perangkat dan konfigurasi copy paste R1 di bawah. Ping dan traceroute pada router R1. Ke R1 IP host eksternal V4 209 209 165 200 226. Berhasil. Nah, copy, paste. Oh, di setiap seperti kemarin ya, di setiap IPv6-nya tuh tidak bisa. IP host eksternal v6 2001 level 8
ACAD 200 226 invalid input. Lanjutlah. Menggunakan ping untuk menguji jaringan dalam latihan 2. Praktik menggunakan perintah ini. Ping angka 1. Menggunakan PCA, semua ping dari PCA ke perangkat dan topologi harus sukses. Jika tidak berhasil, cek topologi dan cabling. Juga konfigurasi dari perangkat siswa. Ping dari PCA default gateway-nya menggunakan IPv4 address interface gigabit Ethernet 001 dari router R1 default gateway F08FE. Nah, dari PCA ke terminal bukan command prompt ping 192.168.1.1 ping. Nah, berhasil ping statistik for sekarang ke selanjutnya. Ping 2001 DB8 ACAD 1 2 juga berhasil. Nah, dari PCA ping alamat yang tercantum pada tabel di bawah ini, kemudian rekamlah waktu round trip rata-rata dan IPv4 time to live atau IPv6 hop limit. Opsi gunakan Wireshark untuk melihat IPv6 hop limit value. Nggak ngerti, Pak. Sekarang ping 192.168.1.10. Oh, ini TTL-nya 128 ternyata. Nah, average time 1 millisecond. One ms dan time to limit 128. Sekarang ini Ctrl C ping ini. Nah, TTL 128 dan ininya 3 ms. Ini untuk R1. TTL 255. Ini 0 ms kurang dari 1 ms. Ctrl C paste. TTL 255 average 0 ms min 1 ms. Dan ini RTO. Coba lagi. Nah, reply 255 juga. TTL 255 dan min 1 ms. Dan si switch 1 juga
L255 average min 1 ms. Ctrl C, ping ini L255 juga, average 1 ms. Ping L255 juga, ini min 1 ms. Untuk si ISP nya paste. RTO sekali L254, ini min 1 ms. L254 juga min 1 ms. Ping paste 254 average 2 ms. Ctrl C, nah TTL nya 254 0 ms kurang dari 1 ms. Eksternal (226) Wih, sekali RTO 3, RTO semua loh. Eksternal RTO. Waduh, gak berhasil. Kenapa kok gak berhasil di sini? Kudu dari Wireshark katanya. Gunakan Wireshark untuk melihat IPv6 uplimit value.
Langkah 2, gunakan perintah ping extended pada PCA. Perintah ping default mengirimkan 40 milisecond di PCA, pada PCA. Ping menggunakan opsi min T ping eksternal untuk memastikan bahwa eksternal dapat dicapai atau reachable. Ping min T 209 165 200 226. Tulis dengan hasil ketika suatu host is unreachable, tujuan tidak dapat dicapai. Terus koneksinya Ctrl Shift 6. Ctrl C. Saat jaringan berfungsi dengan benar, perintah ping dapat menentukan apakah destinasi merespon dan berapa lama menunggu sampai menerima. Hubungkan kembali kabel Ethernet dan aktifkan enable interface gigabit router ISP menggunakan perintah no shutdown setelah hostnya berhasil lagi. Perintah ping default mengirimkan 4 request dengan masing-masing 32 byte. Langkah-langkah di atas dapat diulang untuk alamat IPv6 memperoleh pesan error di CMP. Pertanyaan pesan error di CMP apa yang Anda terima? RTO enablekan interface gigabit Ethernet 001 pada router ISP untuk menjalankan perintah menggunakan perintah no shutdown sebelum berpindah ke langkah berikutnya. Hasilnya sukses kembali. Uji konektivitas dari jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Ping 209 165 200 226. Loh, kok nggak sukses loh? Waduh ini salah di awal kayak ini.
IPv4 192. Astagfirullah bang 209 bang, pantesan dari tadi nggak bisa bang. 200 226 209 165 200 226 prefix 27 224 2001 DB8 ACAD 200 226. Oke. Nah, coba PCA ping si ini 209 165 200 226. RTO dan ada pengembalian. Nah, setelah itu lagi langsung dikembalikan. TTL-nya di sini 126 dengan average min 1 ms. Nah, untuk eksternal di IPv6-nya paste. Nah, TTL-nya 126 juga. Average min 1 ms. Nah, selanjutnya menggunakan ping 1 ms di sini, ping min t 209 165 200 226. Nah, apply form untuk mengilustrasikan. Nah, ini Ctrl C supaya dihentikan. Hubungkan kembali kabel Ethernet dan aktifkan enable. Nah, bisa, semua bisa. Dan uji konektivitas jaringan di R1. Nah, ping ini, nah, sukses. Is rate 5%. Nah, karena suatu kabel host lokal telah dikonfigurasi pada router R1, Anda dapat menggunakan ping ke eksternal V4 pada jaringan eksternal yang menggunakan R1 ping eksternal V4. Oke, pertanyaan IP address apa yang digunakan? IP address yang biasanya itu yang tadi 209 165 titik 200 titik 226. Ada lebih banyak opsi yang tersedia pada perintah ping pada CLI. Ketik ping dan tekan enter gunakan IPv6 sebagai protokolnya. Masukkan ini atau eksternal atau tekan ping protokol IP IPv6 address gunakan si ini. Repeat count 50 misal. Data size sudah, timeout in second sudah, nah 50% pingnya sudah. Anda dapat menggunakan satu extended ping untuk mengamati kapan adanya ping dengan angka 50.000 kemudian kondisi global data dari SP dan eksternal atau sudah interface. Nah, ini coba lagi ping IPv6 tapi target IP-nya sih
si IPv4. Nah, repeat count 100 misal. Nah, huruf U di atas, hasil di atas. Nah, sukses 100%. Setiap titik dalam output yang mengindikasikan bahwa ping timeout selama menunggu jawaban. Ada dapat ping pula, ping 100, perintah ping menggunakan shooting. Trace route. Sini paste invalid at repeat, invalid. Dari kemarin juga invalid. Perintah untuk men-trace atau melacak rute dapat ditemukan pada PC. Nah, langkah 1, gunakan perintah tracer dari PC A ke eksternal. Tracer tracer 209.165.200.226. Nah, trace complete. Hasil tracer adalah, nah, dikopikan saja. Copy, taruh sini. Nah, jelajahi opsi tambahan perintah tracer pada command prompt, yaitu tracer gunakan pakai tracer usage tracer target. Kisku pakai tracer PC tracer usage tracer target. Nah, tracer min d 209.165.200.226. Invalid command, output invalid command. Oke. Gunakan perintah trace router dari router R1 ke eksternal. R1 ke eksternal. Paste. Nah, sudah berhasil. Ini hasilnya. Anjir. Copy. Nah, sekarang si IPv6-nya nah, ini hasilnya. Nah, gunakan perintah trace route dari switch 1 ke eksternal. Pada switch 1 ketik trace route, nah, atau trace route hostname tidak ditampilkan dalam hasil trace route. Output baris ini di S1. Tracing the route to nah, output baris pertama G000 ISP
output baris kedua server eksternal. Nah, didapat ini nah, terus selanjutnya si IPv6. Perintah traceroute mempunyai website tambahan. Anda dapat menggunakan atau cukup menonton enter setelah menentukan traceroute pada prompt untuk menjelaskan opsi-opsi ini. Ini bintang-bintang doang isinya, nggak bisa. Langkah latihan 4, troubleshoot terhadap topologi ISP enable const. Nah, Ctrl C, paste, invalid comment semua. Dari jaringan L1, gunakan ping dan tracer atau traceroute untuk men-troubleshoot dan membetulkan masalah pada jaringan ISP traceroute. Nah, gunakan meta show untuk mengetahui konfigurasi. Pertanyaan, apa yang dapat mencegah respon? Apa yang dapat mencegah respon ping dan mencapai perangkat isu? Interface down. Jika Anda melakukan ping suatu address remote network seperti ini, pesan yang diberikan oleh respon apa harus dicek. RTO request timeout. Jika Anda melakukan ping ini, destination host reachable, berapa nilai IPv4.L pada host Windows itu, berapa nilai IPv4.L ini ditentukan pada perangkat Cisco. Di Windows itu 128, di Cisco itu 255. Berapa nilai IPv6, berapa nilai Cisco? Ya, aku tadi Windows sama dengan 128, terus Cisco sama dengan 126. Ada juga yang 254. Nah, oke, di sini sudah selesai. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon memaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.